Ciri-cirinya apa dong ketika akan terbentuk uptrend? Kalau udah terbentuk seperti ini, anak kecil pun tahu bahwa ini uptrend, ya. Jadi anak kecil pun bisa tahu. Tapi kita mau dong tahu uptrend itu kapan mulai terbentuk, sejak awal. Sejak masa pertama kali banget mulai awal banget uptrend lah. Jadi kita bisa follow the trend, dapat profitnya juga lebih banyak. Caranya adalah dengan mengenali sideways dulu. Definisi dari breakout adalah harga naik dari sideways panjang. Nah, ini adalah kondisi sideways di bawah. Semakin panjang kondisi sideways-nya, jika terjadi breakout akan lebih bagus. Sebaliknya, jika semakin panjang sideways-nya, jika terjadi breakdown, maka akan jadi semakin jelek banget trennya, ya. Jadi semakin bearish banget gitu. Nah, ini perhatikan, ini kondisi sideways. Anggap aja ini cuma ada 3 low dan 2 high. Ini disebut dengan low, ini high. Nah, kalau kondisi kayak gini, ini disebut dengan triple bottom, sideways-nya pendek, anggap aja lah ini misalkan di belakang ada sideways lagi. Kita taruh satu garis. Kita taruh satu garis di sini. Di masa batas, ya aduh, nggak bisa digambar dia. Ulang ya. Di sini nih. Nah, ini anggap aja di sini ada garisnya. Kalau harga naik dari garis ini, jadi dari high, cari satu high yang paling tinggi. Misalkan anggap aja ini dan ini beda high-nya, tinggian yang ini. Berarti taruhnya di sini, garis horizontal. Nah, ini jadi batas. Ketika harga naik dari garis horizontal itu, dari batas sideways itu, berarti masa akumulasi itu udah mulai berakhir dan mulai lanjut ke masa partisipasi. Kalau teman-teman nggak ngerti technical, ngelihat harga naik, pada hari tersebut biasanya naiknya kenceng, pasti akan mikir, waduh udah naik banyak nih, aku nggak berani masuk gitu. Tapi kalau teman-teman paham secara teknikal, jika harga breakout dari, anggap aja ada di sini garis horizontal ya, secara virtual ya, aku coba gambar bisa nggak ya? Ya, anggap aja di sini ada satu garis horizontal gitu. Oke, nah kalau breakout dari sini naik, kelihatannya harga naik tinggi pada hari tersebut. Banyak yang takut, wah boleh beli nggak ya, boleh beli nggak ya? Kalau swing trader udah telat, kemungkinan untuk swing trader udah telat. Misalkan di sini terbentuk satu candle sampai di level ini ya. Ini kalau untuk swing trader kemungkinan udah telat, tergantung juga candlenya bentuknya seperti apa. Tapi kalau untuk jangka menengah, super trader atau trend follower ini justru baru merupakan awal ya. Ini jadi baru merupakan awal. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Nah, itu adalah ciri-ciri awal terbentuknya dari uptrend, breakout dari sideways. Breakout dari sideways. Semakin panjang sideways-nya semakin bagus. Kemudian ciri-ciri dari uptrend yang kedua adalah ini, terbentuknya higher high dan higher low. Ini adalah high, ini adalah high. Ya, ini high, ini high. Ini low, ini low. Jadi ciri-ciri dari uptrend yang berikutnya, uptrend itu mulai confirm jika dia membentuk higher high dan juga higher low. Higher high, maafkan tulisannya jelek. Higher low, ya. Dan bukan atau, artinya harus dua-duanya. Kalau sampai dia membentuk higher high, tapi ternyata low-nya di bawah ini, ya, jadi low-nya di bawah ini, misalkan low-nya terbentuk di sini, ini terbentuk lower low, artinya dia bukan uptrend, dia gagal uptrend-nya, ya. Jadi saya ulang sekali lagi, ciri-ciri dari uptrend yang pertama adalah ketika dia breakout dari sideways panjang, ini ciri-ciri yang pertama di sini. Kemudian dia mulai terkonfirmasi ketika dia membentuk higher high dan juga higher low. Dia terkonfirmasi ketika membentuk higher high dan juga higher low. Oke, pertanyaannya adalah, kalau misalkan baru terbentuk higher high aja, belum terbentuk higher low, apakah itu sudah bisa disebut uptrend?
Iya, sudah bisa disebut uptrend. Tapi kalau mau butuh konfirmasi lebih bagus lagi harus ada higher low. Aduh, kalau gitu seandainya jika harganya breakdown dari sini gimana dong? Dari garis sideways ini, trend follower atau super trader bisa kurangin posisi dulu. Boleh nge-hold, boleh kurangin posisi. Tapi jika dia harganya benar-benar turun dari low yang terakhir, ini harus udah benar-benar exit. Ya, jadi kalau turun dari support yang pertama di sini, ini mungkin boleh kurangin posisi dulu kalau volumenya masih bagus. Tapi kalau di sini ini udah nggak ada toleransi, harus exit. Itu untuk super trader atau trend follower. Trend follower adalah orang yang beli dan jual untuk jangka menengah, hodler lah istilahnya, hodlernya kalau di kripto itu. Oke, jadi di sini kesimpulannya selama masih terbentuk higher high, di sini terbentuk higher high juga, ini terbentuk higher high dan higher low, artinya di sini masih uptrend. Sampai kapan sih uptrendnya terjadi? Uptrendnya berlangsung sampai kapan? Ya sampai semua itu berakhir. Contohnya di sini, ini dia sudah mulai membentuk lower high. High-nya lebih rendah daripada high yang sebelumnya, ya. Dan kemudian di sini kalau kita tarik satu garis horizontal dari low di sini, ini breakdown. Jadi sebenarnya tiap puncak dan tiap low itu kita bisa tarik garis horizontal untuk menjadi support dan resistance. Mungkin yang masih bingung dengan support resistance, sabar, nanti aku akan jelasin ya. Oke. Nah, ini teman-teman perhatikan, dia mulai membentuk lower high, trennya udah mulai melemah, udah mulai turun. Terus ciri-cirinya apa lagi dong? Kalau dia mulai berbalik arah. Kan tadi kan teori Do bilang bahwa nomor 5 ya, yang terpenting adalah kita harus tahu pembalikan arah. Tanda pembalikan arah itu apa? Yang pertama ya, tanda pembalikan arah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini kan stage 1, akumulasi. Kemudian dikasih garis. Nah, breakout ini merupakan tanda pembalikan arah yang pertama. Kemudian ketika dia uptrend, dia mulai masuk stage 2, kita mulai kasih garis juga. Kita hubungkan titik pertama dan titik kedua, kita tarik garis. Ketika harga turun dari garis tersebut, ini menunjukkan sebenarnya tren sudah mulai melemah, selain dari terbentuknya lower high ini. Plus, jika harga membentuk lower low. Ini jika harga membentuk lower low kayak gini ya. Nah, ini ada low. Ini ada low lagi. Harga membentuk lower low. Ya, jadi ini tanda yang pertama pembalikan arah. Ini membentuk lower high. Kemudian breakdown dari garis trend. Garis trend itu sangat penting sekali. Kalau di sini ini garis trend yang pertama, ini adalah garis trend sideways. Ini adalah garis trend untuk trend naik, butuh latihan sih teman-teman ya. Narik garis trend itu sesimpel sebenarnya menghubungkan dua low. Kalau misalkan nggak kena gimana? Oh, nanti saya ajarin lagi. Ya, kalau misalkan low yang ketiga dan keempat ternyata nggak kena gimana? Berarti kita perlu adjustment. Nah, ini ciri-ciri dari tren naiknya mulai patah. Dia mulai turun, high-nya, ini terbentuk high, ini membentuk lower high. Terus kemudian ini breakdown dari trend line-nya. Terus ini dia mulai membentuk lower low. Ya, ini yang terakhir, ini konfirmasi yang terakhir. Jadi nggak harus nunggu terbentuk lower low. Di sini aja udah tanda dia mulai patah tren. Nah, nanti kalau boleh ditambah lagi satu indikator moving average, meskipun kita belum sampai ke moving average, tapi aku boleh cicil dulu, kasih clue buat teman-teman. Teman-teman bisa pakai MA20 atau MA50. MA20 ini kalau dia uptrendnya kencang banget, pasangin MA20, begitu dia breakdown MA20, berarti ini udah mulai melambat trennya. Untuk MA50 itu untuk tren yang nggak terlalu cepat bisa kasih MA50. Berarti kalau udah breakdown dari MA50 itu udah mulai masuk ke masa sideways bahkan ke masa downtrend. Jadi untuk trend follower bisa mulai exit. Nah, kalau untuk swing trader gimana? Swing trader nggak harus ngikutin semua ini, nggak harus ngikutin tren semua ini. Swing trader bisa jadi belinya barengan di sini. Ini yang jangka pendek kita di M-Trade. Terus kemudian jualannya di sini. Gimana dong cara taunya puncak kalau swing trader? Pakai candle. Ya, kemudian dia ketahan, ini mantul.
Di awal kan belum ada garis trend, tapi kita lihat misalkan ini merah, 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 kemudian hijau, berarti ini tanda mulai terbentuk higher low, ya, higher low. Jadi kalau mulai hijau kita beli lagi di sini, terus kemudian kita jual lagi. Belum tentu sampai di atas sini. Di sini kalau misalkan keluar merah candle kita bisa jualan. Nah itu swing tradernya, itu yang kita kerjakan di mTrade setiap hari untuk jangka pendek. Sedangkan untuk jangka menengahnya kita pakai ini. Ini ya. Nah, teman-teman di sini kan butuh praktis. Inilah bedanya mTrade kalau yang VIP dan juga untuk yang free ya. VIP-nya tuh kita maintain day to day-nya, lebih ke morning briefing dan juga ke menu analisisnya banyakin dibuka. Jadi teman-teman tahu alasan dibalik setiap pengambilan keputusan. Teknikalnya tuh gimana biar ngerti. Oke. Nah, sekarang kita mau belajar nih. Ini contohnya kayak gini. Nah, ini teman-teman perhatikan. Ini kan uptrend ya, seperti yang tadi saya bilang tadi ya. Ini uptrend. Terus kemudian kalau misalkan low-nya dia nggak nyentuh uptrend-nya gimana dong? Kayak ini. Ini kan dia terbentuk low yang lebih tinggi. Kita bikin garis yang baru. Ya, kita bikin garis yang baru. Sampai di sini kita bisa melihat bahwa terjadi percepatan tren. Caranya tahu gimana? Caranya tahu adalah tadinya low itu menyentuh garis hitam. Menyentuh garis hitam di sini. Kemudian dia nggak nyentuh garis hitam. Dia mulai naik membentuk low yang lebih tinggi. Artinya di sini terjadi percepatan tren. Jadi kita adjust garis trennya pakai di sini. Nah, ini kalau pakai MA, kemungkinan ini adalah MA 50-nya. Kemudian dia semakin naik, semakin menjauh dari MA 50 dan dia mulai nurut dengan MA 10. Berarti yang digunakan adalah MA yang terdekat. Sama, di sini juga kita gunakan garis yang terdekat. Kalau kita ambil garis yang terdekat, berarti di sini. Oh, dia patah tren di sini. Jangka pendeknya dia patah tren di sini. Boleh jualan nggak? Boleh-boleh aja kalau mau jualan ya. Berarti ini udah mulai agak slowing down dikit. Oke, nah sampai di sini paham ya?